Hi and welcome to The Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita nonton apaan? The Flash. The Flash, salah satu film dari DC lagi ya. Iya. Sebelumnya ini kita 2023 ya? Hah? Ini 2023 Iya, ya? 2023. Baru. Sebelumnya kan ada yang di series ya, The Flash. Iya. Dan ini film kemarin kita udah bahas Blue Beetle ya. Iya. Dan ini tuh ceritanya sebelum Blue Beetle. Iya, Sebelum iya. di reset lah ceritanya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sinopsis. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani silakan. Oke, film The Flash ini mengisahkan tentang kehidupan si Barry, sang The Flash, yang mulai menjalani hidupnya sebagai seorang Justice League. Terus di saat yang bersamaan, Barry ini masih belum bisa berdamai lah dengan masa lalu ketika sang ibu tuh meninggal dunia. Nah, sehari sebelum persidangan ayahnya yang dituduh membunuh ibunya, Barry akhirnya nemuin cara untuk kembali ke masa lalu dan mengubah semuanya. Tapi sayangnya Barry tidak menyadari bahwa kembali ke masa lalu dan mengubahnya itu bisa mengacaukan timeline yang ada. Ya, time traveler. By the way, cerita ini itu dari komik sebenarnya, ada komik Flashpoint namanya dari DC Comics. Bahkan untuk diadaptasi kartunnya itu ada namanya Flashpoint Paradox. Mirip-mirip kayak gini lah, cuman buat aku ceritanya lebih kompleks yang Flashpoint Paradox sih. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sang sutradara. Sutradaranya itu Andres Muschietti, aku bingung ngomongnya gimana. Cuman aku suka beberapa film beliau, yaitu yang It 1 dan It 2. Kalau Hani tahu, Iya, iya. yang Aku belum pernah nonton, cuman tahu karena kan ikonik ya. ya ikonik, iya ya, yang badut diselokan, ya, Billy kan. Iya. Ya dia bawa apa di trailer tuh suka bawa balon merah. Iya, Ya, benar. aku nonton yang pertama tapi yang kedua belum. Selanjutnya selain It ada film horor lain lagi namanya Mama. Jadi ceritanya tentang film horor juga lah gitu. Oh iya. Benar-benar dark gloomy gitu sih Mama itu. Jadi bisa dibilang ya untuk beberapa film horor tuh aku suka gayanya beliau sih. Mungkin Hani belum nonton ya It. Aku belum pernah nonton sih. Oke, ntar mungkin kita bahas movie talk-nya kali ya. Boleh. Nah, selanjutnya untuk para pemain nih. Mungkin udah pada tahu lah Ezra Miller sebagai The Flash-nya. Dia ini pernah muncul juga di Justice League yang sebelumnya ini. Terus di Batman vs Superman kalau nggak salah pertama kali muncul. Walaupun cuma sesaat. Jadi The Flash. Tapi cuma sesaat. Terus ya itu dia muncul lagi di Justice League. Tapi untuk film stand alone baru kali ini gitu The Flash. Itu. Nah, Ezra Miller ini juga main di Fantastic Beasts. Iya, yang sebagai sequel ya semuanya. Ini semuanya dari awal sampai yang terakhir. Dia yang keturunan Dumbledore ya, kalau nggak salah. Terus selanjutnya ada Batman pas zaman aku kecil nih Han. Michael Keaton. Dia tuh main di 89, terus tahun 92 kalau nggak salah ya. Iya, dia main Batman Returns. Aku juga inget banget sih, pokoknya Batman pertama yang aku tonton tuh ya Michael Keaton. Yang tahun 89? Iya, aku nonton tuh pertama kali Batman itu Michael Keaton. Oh. Jadi ya aku nontonnya nggak, aku tau lahir juga 90-an kan. Cuman Iya. pas aku TK, SD, aku inget banget pertama kali nonton ya ini, si Michael Keaton dikasih tahu papa. Oh iya. Ini pertama kalinya aku nonton Batman. Jadi ada sisi nostalgia lah Han sini. Iya. Selanjutnya ada Sasha Calle, dia itu yang main sebagai Supergirl. Jujur aku belum tahu lah film-film beliau sih. Mungkin pemain baru nggak sih? Ya masih baru-baru kayaknya ya. Iya. Selanjutnya ada lagi nih, Batman lagi nih, yaitu Ben Affleck. Ben Affleck ini Batman setelah Christian Bale. Dia tuh main di Batman vs Superman sama Justice League. Dan sekarang di sini dia main lagi, cuma bentar doang ya Ben Affleck ini di sini, seingat aku ya. Iya. Cuma di awal-awal doang gitu kan. The Flash sama Batman duluan The Flash ya? Apa tuh? The Flash yang 2023 sama Batman yang Robert Pattinson? Itu sebelum dong. Batman The Flash tahun ini. Iya tahun ini ya? Iya, Batman itu Robert Pattinson. Oke. Nah, selanjutnya ada Kiersey Clemens ini yang jadi pacarnya Barry. Aku sih pernah nonton dia. Iris. Ya, Iris. Pernah nonton dia di Bad Neighbor 2. Itu film lucu sih tentang Zac Efron. Bad Neighbor yang kedua. Jadi apa? Temennya si Chloe. Oh, kan kalau nggak salah Bad Neighbor 2 itu ada bertiga kan ceweknya. Iya. Nah, salah satunya ini, si Kiersey Clemens ini. Iya. Yes. Nah, terus paling ada beberapa nama sih kayak Michael Shannon, dia tuh yang dulu jadi General Zod di Man of Steel. Terus ada juga di akhir-akhir George Clooney. Iya. Cuma di akhir-akhir doang sih itu. Iya. Plot twist sih. Plot twist. Oke. Selanjutnya ada pembahasan POI. Bagi yang mau nonton, skip aja bagian ini karena ini bakal spoiler alert ya.
Yang pertama, aku suka apa ya? Aku merasa Ezra Miller tuh pas jadi The Flash sih. Dengan gaya gembanyolnya, dengan Iya. gaya yang apa ya? Banyak omong tapi Terus dia tuh riweh gitu loh. riuh ya, riuh. Diri dia tuh riuh gitu loh. Jengkelin. Iya. Ngejengkelin banget sih sebenarnya. Dan aku suka persona dia tuh dapat banget sih dibanding sama The Flash yang series. Aku lupa siapa namanya. Tapi yang The Flash series itu kalau aku lihat sesaat tuh Flash-nya itu lebih serius gitu. Kalau yang Ezra Miller tuh benar-benar lebih kebanyol, lebih banyak omong lebih gitu. lucu sih. Lebih lucu sih gitu. Aku merasakan persona The Flash lah di Ezra Miller. Iya, berhasil sih dia. Iya berhasil, walaupun in real life dia punya banyak kasus, beberapa kasus ya sebenarnya. Iya. Cuman ya dia sebagai The Flash ya cocok sih buat aku. Cocok. Ngomongin cocok-cocok kan Han ya. Aku kan emang suka di sini. Buat aku Ben Affleck itu dia sebagai Batman cocok, Iya. tapi sebagai Bruce Wayne dia nggak cocok. Kenapa emang? Karena Bruce Wayne itu yang muda, yang ganteng, yang playboy. Itu aku dapetin di Christian Bale. The Dark Knight, ntar kita nonton lah. Oke. Dibanding sama Robert Pattinson? Nah, kalau Robert Pattinson, gini, kalau Ben Affleck itu Batman yang udah pengalaman, yang udah jadi lah istilahnya. Iya, udah matang. Badannya buff gitu kan. Karena di komik juga Batman itu badannya buff gitu. Iya. Sedangkan Robert Pattinson itu kataku, dia itu awal mulanya Batman masih baru-baru. Oh, iya. Yang dia masih depresi, yang masih, apa ya, ya ibaratnya kayak mudanya lah. ya gitu, kayak masih awal-awal jadi Batman lah. Iya. Kan peralatan juga nggak selengkap yang sekarang gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan Christian Bale buat aku tuh cocok banget lah jadi Bruce Wayne. Tapi kalau Ben Affleck dia tuh cocoknya jadi The Batman-nya cocok. Karena badannya buff, gede, berotot gitu. Sedangkan Robert Pattinson aku suka karena dia sebagai Batman yang masih mudanya. Iya. Nah, sedangkan ini Michael Keaton di sini aku ngerasain kalau emang Batman-nya udah tua. Yang bijak. Kayak sudah mengalami banyak masalah. Iya, ada banyak masalah. Bahkan dia kan bilang kan kalau misalkan Gotham tuh udah beda. Gotham kan udah damai sekarang. Aku ngerasa kayak, wah ini kayak emang Batman yang udah mau pensiun gitu. Yang bijak gitu. Cuma sayangnya aku di sini tidak melihat Alfred ya. Di universe yang itu. Iya, aku juga bingung mana ya si Alfred. Ya nggak diceritain ya sebenarnya. Aku sempat ngiranya si Michael Keaton tuh Alfred. Karena ya, kan dia awalnya kayak apa ubanan gitu kan. Iya benar kan. Jadi nggak terlalu kelihatan mukanya. Nah, ngomongin sedikit tentang Michael Keaton, sebenarnya banyak teori-teori nih Han. Salah satunya yang aku suka kalau Michael Keaton ini itu Thomas Wayne, bukan Bruce Wayne. Jadi The Flashpoint Paradox itu tuh The Flash tuh sama nih kembali ke masa lalu, ngubah satu event, balik lagi ke masa depannya. Dan yang ternyata di masa depannya itu, di film Flashpoint Paradox, itu Bruce Wayne-nya yang mati. Thomas Wayne-nya, bapaknya yang hidup. Jadi bapaknya yang jadi Batman di Flashpoint Paradox. Oh, jadi setelah dia kebalik. Setelah dia balik, berubah event semua kan, timeline hancur. Dan di timeline yang baru, Bruce Wayne-nya yang mati. Jadi ibaratnya kayak si George Clooney itu adalah Thomas Wayne, bukan? Michael Keaton. Banyak teori bilang kalau di Thomas Wayne ini yang bapaknya Thomas Wayne. Kenapa? Karena terlihat lebih tua nggak sih dibandingin Ben? Oh, yang pas dia balik ke masa lalu. Yang udah dia balik ke masa dia udah sekarang. Ngubah masa. Oh, yang itu. Iya. Oh, iya. Yang awal-awalnya masih rambutnya panjang segala macam. Iya. Nah, itu tuh banyak teori bilang kalau misalkan itu tuh Thomas Wayne, bukan Bruce Wayne. Oh. Karena di Flashpoint Paradox juga gitu. Yang cerita yang barunya, si Bruce Wayne itu yang ditembak, Thomas Wayne yang hidup. Thomas Wayne bapaknya yang jadi Batman. Nah, pada curiganya gitu, tapi ternyata usut ternyata emang bener itu Bruce Wayne, bukan Thomas Wayne. Soalnya kan dia ngomongnya Bruce Wayne. Iya. Soalnya ya sedikit beda sih sama Flashpoint Paradox gitu. Flashpoint Paradox justru Thomas Wayne yang jadi Batman-nya. Di sini tetap Bruce Wayne gitu. Gitu. Nah, selanjutnya ngomongin acting, aku suka si Ezra Miller ini. Dia bisa jadi dua orang yang berbeda. Iya. Satu, Barry Allen yang kita tahu, dia itu yang udah kehilangan ibunya sejak kecil, ayahnya di penjara, dia mesti hidup sendiri, dan dia mesti kerja dan sambil kuliah. Jadi dia lebih terlihat dewasa. Sedangkan satu lagi, ketika keluarganya itu baik-baik aja. Iya. Terlihat yang manja, yang kayak anak kecil.
dia tuh meranin dua peran yang sangat jauh berbeda gitu. Itu aku suka sih. Iya, jadi benar-benar kelihatan kayak beda orang Ya, aja. kelihatan beda orang aku gitu. ngerasa Iya, kayak beda orang bener. aja. Dan juga kesannya tuh kayak si yang Ezra yang Barry yang di paradoks yang baru, di universe yang baru tuh terlihat apa ya? Mereka tuh kayak nggak punya ikatan gitu loh di awal. Baru di ending dilihat kayak mereka tuh satu orang yang sama, mereka punya ikatan, gitu, punya interest yang sama gitu. Dan itu susah loh buat acting, tau gak sih, dengan dua kayak gitu. Iya. Kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Tapi gitu harus dengan watak yang berbeda gitu. Iya, udah gitu nih film action kan. Iya, ini film action. Dia pasti mikirin gerakannya. Iya, mesti mirip segala macam gitu sih. Itu Ezra Miller emang keren sih actingnya di sini. Iya. Oke. Nah, sedikit ngomongin cerita Flash ini dia tuh sangat pangkut paut, sangat erat sama Man of Steel. Man of Steel itu film Superman Henry Cavill pertama kali. Itu musuhnya emang General Zod. Aku entah kenapa cerita ini yang dibawa, apakah gara-gara dia DC mau memperkenalkan Superwoman mungkin ya. Supergirl. Jadi dia ngebawa lagi Man of Steel, karena buat aku banyak event-event lain sih selain Man of Steel gitu. Oh, iya. Ya sih, jadi ini... Atau waktunya kan berdekatan dengan dia pertama kali ke ini gak sih? Pertama kali... Iya, pertama kali ya mungkin berdekatan. karena itu gak sih? Iya, bisa jadi sih. Biar relate-nya ke situ. Biar relate-nya ke situ sih. Itu sih, bisa juga itu sih. Iya. Karena emang benar-benar ada sisi poin yang berbeda aja gitu. Di Man of Steel gitu. Itu sih. Aku ngerasain, apa ya, mungkin tidak sebagus Everything Everywhere All at Once. Ya. Di sini juga ada membahas multiverse, tapi di akhir-akhir. Dan aku ngerasa multiverse ini yang aku harapkan di Doctor Strange Multiverse of Madness gitu. Jadi ketika satu event kacau, timeline kacau, dan merusak semua universe yang ada itu jadi saling tabrakan gitu. Iya, aku suka teorinya Michael Keaton yang si Batman. Iya, sebagai itu ya. Iya. Ketika satu event satu timeline masa lalu diubah. Iya, diubah, maka masa depan diubah kan mengubah masa lalu. Masa lalunya juga jadi berubah gitu. Iya, dan itu yang menciptakan beberapa cabang. Iya. Itu sih walaupun singkat, cuman aku suka poin ceritanya. Iya. Benar-benar menggambarkan ini loh Multiverse of Madness gitu. Iya. Ini kalau misalkan The Flash ini tidak berbuat sesuatu atau tetap pengen nyelamatin universe itu, semua universe akan berantakan. Semua universe akan kacau. Iya, benar. Gitu sih, itu yang aku suka dari ceritanya ya. Gitu. Jadi kayak benar-benar kita tuh jangan bermain dengan timeline waktu. Iya. Semuanya keubah. Karena bisa jadi timeline yang kita alami sekarang lah timeline yang terbaiknya dari kita nggak sih? Oh iya. Iya sih. Karena mungkin emang ada sedihnya, harus ada mengorbankan sesuatu, tapi bisa jadi ya itu buat timeline terbaiknya kita. Iya, benar-benar. Gitu sih. Selanjutnya yang aku suka mungkin sembari kita ngomongin yang multiverse tadi, ada ini sih Easter egg. Pertama kayak ada Superman-nya Brandon Root. Superman yang dulu banget. Iya. Itu Superman yang dulu banget ya. Iya, zaman dulu itu loh. Iya, itu pas aku SD dong. Iya, aku juga. Wah, aku pernah namanya Superman Legacy, Superman 1, 2, 3 kalau nggak salah gitu. Iya. Nah, terus ada Superman-nya Nicolas Cage. Iya. Nah, karena dulu tuh sempat Nicolas Cage tuh cast dan hampir dapat cast sebagai Superman. Emang beneran dulu hampir dapat. Terus emang dia nggak jadi Superman? Enggak. Oh. Tidak, Nicolas tuh nggak pernah jadi Superman. Dia tuh pernah casting, kalau nggak salah tuh, terus hampir dapet. Tapi in the end dia nggak produksi. Oh. Tapi dimunculin Easter egg gitu sih. Nah, terus ada Easter egg lagi yang The Flash versi pertama. Dia masih pakai topi. Iya, itu The Flash yang generasi pertama. Terus ada kalau sesaat ya, ada Batman-nya Adam West. Itu sesaat banget, benar-benar sesaat banget. Yeah. Adam West itu kalau nggak salah tuh Batman pas tahun berapa aku lupa, pokoknya awal live action Batman dibikin lah. Pokoknya gitu sih. Terus jadi ya banyak Easter egg. Wah, kayak apa ya, nostalgia sih kan. Iya. Paling terus Easter egg terakhir yang aku suka tuh pas di Flash-nya mereka bareng nih di Batcave. Di markasnya si Batman. Si Ezra Miller, The Flash-nya itu Barry Allen itu nemu kantong. Oh iya. Nah, kantongnya pas dibuka ketawa. Itu kayak Easter egg Joker gitu.
Nah, aku penasaran sih, sekarang kan DC udah apa ya, umur set semuanya kan. Iya. Aku penasaran siapa yang jadi Joker gitu. Iya, tapi aku harap masih pemain Joker yang siapa namanya? Joaquin Phoenix. Iya. Aku harap sih tidak sih. Oh, kenapa? Karena apa ya? Joaquin Phoenix bagus sebagai Joker, tapi untuk sebagai villain kayaknya kurang nggak sih? Aku soalnya ngebandingin sama The Dark Knight ya, Iya. sama Joker yang sebelumnya gitu. Nah, kita kan udah ngomongin yang bagus-bagusnya nih, Han. Jadi secara overall, fightingnya bagus, aku suka. Iya. Segi cerita bagus sih. Aku enjoy banget dan aku nggak ngantuk sama sekali. Walaupun filmnya 2,5 jam lebih ya. Iya, 2 jam 24. Ya, 20 jam sekian lah. Aku nggak bosan sama sekali. Karena emang ceritanya menarik buat aku gitu. Terus ya, ada banyak nostalgia lah gitu. Iya. Yang kita bisa bikin, wah, dulu kan kita nonton Superman si ini. Ya. Nah, setelah kita ngomongin yang bagus-bagusnya, kita ngomongin yang kurang-kurangnya nih. Mungkin Hani bisa mulai. Pertama aku dari CGI-nya sih. Kayaknya udah banyak yang komentarin ini. Banyak banget sih. Iya. Terlihat kayak green skin. Dari pertama dari yang scene mereka apa sih The Flash-nya lari ya. Iya. The Flash lari kurang smooth. Terus yang paling berasa entah kenapa aku setiap ngeliat si Supergirl-nya ini kayak lagi fighting, ngerasa tuh kayak dia lilin tau. Maksudnya kayak dia AI. Kayak dia dari film-film games yang jadiin apa sih namanya kamu film? Real game gitu lah, pokoknya kayak game-game gitu ya. Iya, kayak gitu loh, kayak nggak real manusia gitu. Maksudnya disayangkan aja karena ini kan tahunnya kita udah pasti canggihnya udah banyak kan. Apa yang alat canggih udah banyak. Terus ya sayang aja sih buat seorang DC kenapa bikinnya kurang smooth gitu. Bahkan yang scene dia di dia lagi balik ke masa lalu, dia ngeliatin multiverse-nya, ya nggak sih? Itu kita ngeliatnya kayak lilin gak sih? Itu kayak lilin banget gak sih? Mungkin susah kali ya, tapi kayak nyewa sebentar aja gitu, aktornya cuma buat biar kelihatan real gitu. Iya, itu lilin banget sih, kelihatan lilin banget. Itu lilin banget, kayak kita lagi ke museum loh nggak sih? Iya kayak gitu rasanya, benar. Iya kayak gitu. Emang CGI di sini tuh buat aku emang cukup buruk ya, karena dibandingin sama Man of Steel itu 2013-an. Itu jauh lebih rapi dibanding yang sekarang 10 tahun kemudian. Masa sih? Ntar kita lihat deh, grafiknya Man of Steel itu bagus banget, rapi banget. Maksudnya lebih rapi dibanding The Flash. Dan itu 10 tahun yang lalu loh. Iya. Masa masih backward jadinya gitu sih. Iya, sayang banget. Gitu. Atau mungkin beda kali ya editornya. Nah, aku sih sempat searching Han. Pertama, scene yang bayi. Bayinya aduh. Bayinya kan tuh gimana ya, kayak ya nggak pak. Kalau itu di zaman dulu, kita masih nggak apa-apa, wajar kayak ya udah zaman dulu. Kan sekarang udah canggih gitu kan, kayak apalagi untuk level DC gitu loh. Nah, pertama untuk yang bayi ya, scene bayi, ada interview tentang saudaranya si Andres Muschietti ini bilang kalau ternyata pas scene bayi itu mereka pakai bayi beneran dong. Walaupun aku sedikit tidak percaya ya, karena sangat tidak. Nah, karena kenapa dia bilang CGI-nya jelek, pasin bayi, dibilang dia sengaja supaya itu memperlihatkan point of view of the Flash. Walaupun aku tidak mengerti sih jawaban dia apakah. Jadi kan dia cepet nih, dan itu kan bayinya jatuh. Jadi kayak ada getaran-getaran gitulah di tubuhnya. Oh mungkin kayak aku ngeliat bayinya merem, tapi sebenarnya kayak bayi itu cuman kayak ngedipin mata bentar gitu ya. Jadi matanya kayak kalau di The Flash di matanya kan dia kayak merem banget. Padahal dia melek gitu, cuma ngedip doang. Aku tidak tahu itu sebuah alasan atau emang beneran kayak gitu, kita nggak tahu. Cuma kalau sebenarnya bayi beneran kayaknya buat apa pakai bayi beneran, udah aja pakai CGI sekalian gitu. Iya sih. Mungkin gini kayak mungkin itu alasannya, tapi bagi aku sebagai penonton kurang nangkep. Kurang ngeliatnya kayak dia nggak kena aja gitu, kelihatannya kayak bohongan. Nah, terus aku searching lagi, kan banyak nih yang bilang kalau misalkan CGI-nya cukup buruk segala macam. Nah, ada beberapa alasan ternyata. Aku nggak tahu mana yang benar. Ini mungkin banyak rumor, banyak gosip, mungkin juga bisa fakta. Pertama, ternyata budgetnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Budgetnya The Flash. Karena itulah mereka tidak mampu untuk menyewa aktor atau aktrisnya. Yang Nicolas Cage segala macam. Bisa jadi karena budgetnya udah habis.
Karena itulah mereka mau nggak mau pakai CGI segala macem. Oke. Mm-mm. Mungkin. Tapi walaupun budgetnya kan Warner Bros kan, Warner Bros kan one of the biggest company of production house kan. Iya. Harusnya kalau budget kayaknya ya nggak tahu ya. Ya, aku nggak tahu sih, mungkin Nicolas Cage Bahkan apa, cuman kayak 2 detik aja gitu. Kayaknya harusnya Jadi bisa dikondisikan sih sebenarnya. Iya, maksudnya kayak cuman ya masa sih 2 detik doang iya, gitu, kurang gitu. Mungkin ya nggak daripada tahu pakai ya. lilin kan. Iya, daripada pakai lilin, bangsa berapa detik doang yes, sih bener. gitu. Nah, alasan kedua kenapa kacau karena production house-nya ini editor visual effect-nya mereka ini lagi fokus ke project The Avatar. The Avatar yang warna biru. The Avatar biru kan yang nonton nggak? Enggak. Avatar tuh DC. Enggak, bukan. Tapi tim visual effect-nya mereka itu lagi fokus ke The Avatar. Jadi tim ini disewa sama The Avatar. Mau nggak mau The Flash ini pakai tenaga yang ada, makanya jadi berantakan. Itu salah satu alasannya lagi. Nah, yang ketiga ada lagi nih alasannya yang bilang karena ternyata The Flash itu tidak sesuai jadwal rilisnya. Harusnya itu butuh beberapa waktu lagi. Tapi entah kenapa ini bikin ngeburu-buru, mungkin karena nggak mau ngelewatin Blue Beetle kali ya. Mungkin. Ini berarti kan The Flash kan lebih terkenal dibandingin Blue Beetle kan. Iya, dan emang karena ada konflik dengan itu kan, dengan para pemainnya segala macam. Jadi itu yang bikin tenggang waktunya itu jadi kacau. Jadi bikinnya itu kayak terburu-buru gitu. Jadi bisa dibilang, aku sih sudah pernah bahas ini di Blue Beetle sih kan, kayak produksi Blue Beetle itu jauh lebih rapi ya nggak sih? Jauh lebih keren dibanding The Flash. Iya. Padahal ceritanya The Flash itu bagus. Bagus. Aku setuju bagus. Cuman karena ya kalau lu nonton cuman gara-gara efek CGI keren-kerenan, pasti nggak akan suka film ini sih. Iya. Tapi kalau misalkan emang lu fans DC nih, suka sama ceritanya, harus nonton sih ini. Iya, benar-benar sih. Ya aku ngerasa beda banget vibe-nya Blue Beetle sama The Flash nggak sih? Iya, beda. Maksudnya gini, The Flash tuh masih ada DC-DC-nya yang dark. Iya, masih kerasa. Iya, tapi tapi begini, bagus sih The Flash suara Blue Beetle karena The Flash tuh kayak jembatannya gitu loh. Iya, benar. Dia ada gloomy-gloomy-nya, tapi si Barry kan lucu nih, jadi agak mengimbangi. Jadi untuk setelah itu filmnya Blue Beetle tuh apa ya, arusnya tuh masih bagus gitu loh. Bagus lah, ya pas lah istilahnya kan. Iya, benar itu sih. Tapi boleh nggak sih tolong DC lightingnya boleh diterangin lagi nggak sih? Mungkin ini emang konsepnya DC kali ya, tapi gitu. Kayak kalau di bioskop tuh gelap banget. Iya, apalagi yang The Batman. Iya, The Batman tuh. Itu gelap. Aku nonton di bioskopan kita nonton di bioskop. Terus kayak, aduh nih, aku yang siwar apa gimana sih matanya? Karena masih gelap kan, masih malam. Benar sih. Gitu kan. Yang aku suka lagi dari The Flash nih, personally, aku lebih dapet jokes-nya The Flash dibandingin Blue Beetle. Iya. Gak tau ya, kayak lebih lucu aja gitu. Karena The Flash emang gebanyol orangnya. Iya, karena dia ngebanyol kan. Terus dia kayak relate yang dia di awal tuh dia, kenapa sih gue harus ngeberesin kerjaannya Batman, gitu-gitunya loh, jokes-jokes yang gitunya tuh lebih dapet sih. Lebih kerasa sih dibanding Blue Beetle. Terus ada yang dia ngomong, pas dia mau ngelawan General Zord, dia ngomong, come on Barbie, let's party. Itu lucu sih. Iya. Tiba-tiba ada Barbie gitu ya. Itu lucu sih menurut aku. Iya, overall film ini sebagai awalan riset DC ya bisa dibilang oke dan tidak sih sebenarnya. Karena mungkin oke secara cerita, tapi CGI-nya ya. Tapi beruntunglah sekarang kan DC dikepalai oleh James Gunn. Jadi aku sih percaya sih kayak Blue Beetle kemarin udah sangat yakin kayaknya James Gunn adalah orang yang tepat untuk mengurusi permasalahan yang ada di DCU kan. Dan semoga DC bisa mempertahankan para aktornya ya. Ya, itu dia benar. Karena ini udah dapet nih. Sebelumnya kan sayang banget kan ada Black Adam. Yeah. Black Adam si Dwayne The Rock Johnson itu buat aku suka lah filmnya. Terus kayak Henry Cavill. Iya. Tapi Jason Momoa ada ya di akhir ya? Siapa? Jason Momoa, Aquaman. Oh iya Iya, Aquaman ada di situ masih ada. Ya kita harap sih
tetaplah mempertahankan pemeran yang ada gitu. Iya, Aquaman 2 ntar. Oh iya, ntar ada Aquaman 2 ya, kalau lupa kapan, September, November. Oke, Ya oke. gitulah. Mm. Cuman ya walaupun ada Amber Heard, jadi ya udahlah ya. Mungkin dia di ending kreditnya The Flash tuh buat nyambung ke Aquaman 2 kali ya? Bisa jadi sih, bisa jadi. Karena kan sekarang kan bisa dibilang riset semua sekarang kan. Iya. James Gunn pengen bikin sesuatu yang baru sih. Jadi ya patut ditunggu sih film-film DC, apalagi kalau lu film fans DC nih ya. Iya, Ini bener. wajib banget ditonton. Satu hal yang aku kan orang awam di antara DC dan Marvel ya. Hmm. Aku menyadari sebenarnya DC tuh punya cerita yang lebih bagus ya. Mungkin lebih Nggak. kompleks kali ya. Iya, Lebih cerita kompleks. dia tuh lebih berat gitu loh. Mm-mm. Itu keunggulannya DC. Mungkin Iya. buat yang suka film-film hero tapi Marvel tuh agak bukan menye-menye ya. Cuman maksudnya Marvel kan bisa agak jokes-jokes gitu kan. Iya, fun lah. Iya, fun gitu Mm-mm. kan. Mungkin memang yang lebih serius itu di DC ya. Yes, bener banget sih. Itu sih uniknya DC gitu. Iya. Mungkin sekian dari kita ya, Han ya. Iya. Kalau misalkan udah ada yang nonton, terus ternyata ada fakta-fakta atau momen yang kita miss atau kita salah, langsung aja komen di bawah ya. So, we hope you guys enjoy this video, and see you when I see you.